Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat yang kita rasakan selama ini, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam untuk junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang Bunda banggakan, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya semangat belajar. Materi kali ini adalah belajar untuk hidup hemat. Baiklah anak-anakku, agar belajar hidup hemat mampu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan materi bimbingan dan konseling kali ini mudah diserap, kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ikuti materi bimbingan dan konseling klasikal kali ini dengan baik. Tentunya fokus dan juga semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tujuan layanan materi belajar hidup hemat yang pertama, agar peserta didik mampu memahami keuntungan dalam berhemat dan dalam menabung. Kedua, agar peserta didik mampu menyisihkan uang sakunya untuk ditabung. Yang ketiga, agar peserta didik dapat merumuskan niatnya untuk hidup hemat. Belajar hidup hemat. Kalian semua sebagai peserta didik pastinya mendapat uang saku dari orang tua kalian, baik diberikan secara langsung, yaitu setiap minggu ataupun setiap bulan. Tetapi apakah kalian dapat mengatur uang saku kalian? Mengatur uang saku adalah salah satu cara untuk dapat berhemat. Hemat menggunakan uang artinya membelanjakan uang dengan cermat, yaitu tidak boros. Manfaat berhemat menggunakan uang. Yang pertama, membiasakan diri bertanggung jawab mengelola uang sendiri, sehingga dapat melatih kita untuk mandiri. Yang kedua, menghargai setiap uang yang kita terima berapapun jumlahnya. Ketiga, kita dapat belajar menabung. 4, memiliki uang sendiri dari hasil tabungan kita. Yang kelima, dengan menabung kita dapat membeli sesuatu yang kita butuhkan. Kemudian yang keenam, kita belajar untuk menggunakan uang dengan baik. Ada pun cara untuk menghemat menggunakan uang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyisihkan uang untuk ditabung. Yang kedua, membeli barang sesuai dengan kebutuhan. Menyisihkan uang untuk ditabung, seperti yang kita ketahui, menabung dapat kita lakukan di bank. Namun jangan salah, menabung juga bisa dilakukan di rumah kita sendiri, yaitu dengan memasukkan uang berapapun jumlahnya melalui celengan. Dengan menggunakan celengan, kita bebas memasukkan uang berapapun jumlahnya, sehingga kita dapat menyisihkan uang untuk dimasukkan ke celengan dari uang saku yang kita sisihkan. Membeli barang sesuai dengan kebutuhan. Kita pastinya ingin membeli sesuatu yang kita inginkan. Namun ada baiknya kita ingin membeli sesuatu, belilah yang sesuai dengan kebutuhan. Agar kita tidak menghambur-hamburkan uang atau yang disebut dengan pemborosan. Ada baiknya kita membuat daftar kebutuhan apa saja yang akan. Yang ketiga, menerapkan kebiasaan menabung, baru membeli. Jika kita menginginkan sesuatu tetapi uang kita tidak cukup untuk membelinya, maka biasakanlah untuk gemar menabung, baru kita membelikan sesuatu. Yang keempat, buat daftar belanja. Daftar belanja adalah hal utama yang perlu dimiliki sebagai seorang pelajar. Meskipun orang tua memberikan uang jajan sebagai jatah, tetapi bukan berarti Anda atau kalian semua bisa menghabiskan begitu saja. Suatu saat ketika kalian sudah lepas dari tanggungan orang tua, maka keahlian mengelola keuangan sudah sangat dibutuhkan. Membuat daftar belanja akan membuat pengeluaran kalian mempunyai tujuan. Jadi tidak hanya asal mengeluarkan uang saja. Ketahuilah berapa dana yang kalian perlukan untuk makan, transportasi, serta kebutuhan lainnya. Dengan begitu uang jajan Anda atau kalian semua bisa lebih ditekan agar hemat. Usahakan
Sarapan sebelum ke sekolah. Ada banyak pelajar yang kerap mengabaikan kebiasaan sarapan pagi. Padahal manfaat yang diperoleh dari sarapan tidak hanya untuk kesehatan saja, melainkan juga berguna terhadap besarnya pengeluaran. Dengan sarapan artinya kalian semua dapat mengurangi porsi makan di sekolah. Sarapan tidak harus mengkonsumsi nasi. Kalian bisa menggantikannya dengan roti atau buah-buahan. Setidaknya jenis makanan itu sudah bisa mengganjal perut sampai waktu makan siang tiba. Tidak perlu malu membawa bekal. Kebanyakan belajar di Indonesia masih menganggap bekal sebagai sesuatu yang dibawa oleh orang-orang yang ekonominya rendah. Sayangnya anggapan seperti ini benar-benar keliru. Sama halnya dengan sarapan sebelum berangkat ke sekolah, membawa bekal juga mempunyai banyak manfaat. Pertama, kesehatan makanan yang kalian konsumsi sudah pasti terjamin karena dibuat di rumah sendiri. Dua, kalian bisa lebih berhemat dalam menggunakan uang jajan karena tidak perlu lagi untuk makan di kantin. Jadi uang jajan jatah makan di sekolah bisa diamankan. Kemudian selalu sediakan air minum di dalam tas. Air minum adalah kebutuhan penting untuk manusia. Membawa air minum kemanapun kalian pergi akan menghemat uang jajan yang dibelanjakan. Misalnya ketika kalian haus, kalian tidak perlu lagi membeli air di tempat lain. Begitupun pada saat kalian makan siang. Kemudian bertemanlah dengan memiliki visi dan misi yang sama. Pepatah menyebutkan bahwa jika berteman dengan menjual minyak wangi, maka kalian akan tertular dengan wangi. Hal ini kurang lebih ada benarnya, terutama bagi kalian yang sudah sekali mengikuti arus dalam lingkungan sekolah. Teman-teman kalian mempunyai pengaruh penting dalam kehidupan kalian, termasuk soal menghemat uang jajan. Memilih teman yang mempunyai satu visi dan misi dengan kalian dapat menjadi cara menghemat uang jajan yang cukup ampuh. Artinya carilah teman yang juga ingin menghemat uang jajannya. Berteman dengan orang-orang yang mempunyai sikap boros dalam berbelanja hanya akan membuat kalian semakin bertambah boros. Demikian anak-anakku, tips hidup hemat. Semoga kalian semua mudah mencerna dan mudah mengaplikasikan dalam kehidupan hari-hari, yaitu bagaimana cara belajar hidup hemat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.